Halo Sobat Anime, kali ini saya akan meringkas anime yang berjudul High School DxD. Perlu dijelaskan bahwa anime ini mengambil ide cerita dari permainan papan catur. Ada satu raja, satu ratu, dua bishop yang biasa disebut dengan gajah, dua rook atau benteng, dua knight atau kuda, dan yang terakhir 8 buah pion atau prajurit bagian terdepan. Istilah atau peraturan yang sering dipakai di anime seperti promosi dan rokade. Bagi yang tahu peraturan catur akan mudah mengerti. Daripada banyak basa-basi, let's check it out. Mereka pun kembali bersekolah seperti biasa. Di dalam kelas, para wanita dan pria pun sedang sibuk membicarakan karya wisata sekolah. Kali ini kelas IC akan mendatangi kota Kyoto. Esok harinya, Rias mengajak semua anggota keluarganya untuk mampir berkunjung ke rumahnya di dunia bawah. Di saat itu juga, Saira Orc datang mampir ke kediaman Rias. Dia datang untuk membahas rating game yang akan datang, sekaligus dia ingin menghapus aturan pertempuran yang rumit. Dengan kata lain, dia mengizinkan para pemain di game tersebut untuk menggunakan kekuatan apapun di saat pertandingan. Dan kebetulan, Issei ada di situ. Saira Orc pun ingin latihan tanding dengan Issei. Di pertandingan kecil itu, Issei kewalahan menghadapi Saira Orc. Dan sebenarnya di pertarungan itu, Saira Orc hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, tetapi Issei harus berusaha payah untuk mendaratkan pukulannya ke tubuh Saira Orc. Ketika Issei ingin power up kekuatannya, Saira Orc menghentikan pertandingan tersebut karena Issei saat ini belum sepenuhnya berkembang. Dan mereka nantinya bertarung saat mereka berada dalam kondisi terbaik mereka. Saat Rias melepas kepergian para anggotanya untuk berkarya wisata ke Kyoto, dia memberikan sebuah kartu identitas. Kartu itu adalah tiket gratis untuk para iblis agar bisa menikmati Kyoto, sekaligus tiket untuk bisa masuk ke kuil yang terkenal di Kyoto. Di dalam kereta menuju Kyoto, Issei mencoba berkonsentrasi dan berbicara dengan para pengguna naga merah terdulu seperti halnya Avatar. Dia diberitahu oleh Azazel bahwa pendahulunya memiliki energi negatif yang sangat kuat. Jika Issei bisa membersihkan energi itu, maka dia bisa menggunakan sesuatu yang lebih aman dan kuat dari Juggernaut Drive. Karena Issei tahu perubahan Juggernaut Drive pada dirinya akan menguras semua kekuatannya dan bisa memperpendek usia penggunanya. Di alam bawah sadar Issei, dia pun bertemu dengan Elsa, salah satu pendahulu Issei. Elsa memberikan kotak kepada Issei, kotak yang berisi kemampuan dari pengguna naga merah. Kekuatan yang tidak seharusnya dibuka, tapi jika Issei membukanya, dia harus menanggungnya sampai akhir. Apapun yang terjadi, Issei harus menerima dan terus bergerak maju. Di saat Issei membuka kotak tersebut, dia langsung tersadar dari alam bawah sadarnya dan merasa bingung karena kotak yang dia buka isinya sudah hilang entah kemana. Setelah mereka sampai di Kyoto dan sudah mendapatkan masing-masing kamar di hotel, para siswa diberikan waktu sebentar untuk berkeliling di sekitar hotel. Ketika Issei selesai berdoa ingin menjadi raja harem di sebuah kuil, dia dihadang dan diserang oleh gadis kecil yang berwujud seperti rubah. Gadis kecil itu meminta Issei untuk mengembalikan ibunya. Seketika anggota Gremory membantu Issei dan berhasil memukul mundur kawanan tersebut. Malam harinya, Azazel memberitahu anggota Gremory mereka diminta Ratu Iblis Agung untuk berkumpul. Mereka dijamu makan malam oleh Ratu Iblis Leviathan. Ratu itu datang ke Kyoto untuk membuat persekutuan dengan yokai yang ada di sana. Dia juga memberitahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di Kyoto. Pemimpin yokai yaitu Rubah Kyuubi yang menyatukan mereka telah menghilang. Itulah sebabnya mengapa Issei diserang oleh sekelompok orang di sebuah kuil, dan yang merupakan dalang dari semua ini adalah Chaos Brigade. Esok harinya di saat para siswa dan siswi sedang berkeliling di kota Kyoto, Issei dan yang lainnya pun tiba-tiba dipanggil oleh Azazel. Mereka dikumpulkan untuk bertemu dengan pemimpin yokai yang hidup di Kyoto. Gadis itu bernama Kunou, putri dari Yasaka. Dia meminta maaf atas ketidaksopanannya kemarin, karena dia telah menyerang mereka tanpa mendengarkan kata-kata mereka terlebih dahulu. Lalu Ratu Iblis Seraphal Leviathan menjelaskan beberapa hari lalu pemimpin mereka Kyuubi Yasaka pergi untuk bertemu dengan pelayan dari Sakra di Gunung Meru. Dia tidak pernah muncul dalam pertemuan tersebut. Lalu berdasarkan keterangan dari beberapa yokai, Seraphal menyimpulkan bahwa Yasaka diculik oleh grup misterius. Lalu para yokai juga mencari grup mencurigakan itu di seluruh penjuru Kyoto. Lalu bertemu dengan kelompok Issei dan langsung menyerang kelompok Issei. Azazel menjelaskan kepada kelompok yokai bahwa pihak dunia bawah tidak terlibat dalam penculikan Putri Yasaka, sehingga kesalahpahaman bisa dihentikan. Melihat dari metodenya, kemungkinan fraksi pahlawan dari Chaos Brigade terlibat.
Kemudian salah satu yokai menunjukkan lukisan Putri Yasaka. Dia ingin meminta tolong meminjamkan kekuatan para iblis untuk menyelamatkan Putri Yasaka. Dan sebagai permintaan maaf untuk mempererat hubungan mereka, Putri Yasaka atau Kunou akan menemani mereka sebagai pemandu wisata di Kyoto. Esok harinya Putri Yasaka Kunou pun menepati janji, yaitu menjadi pemandu wisata Ise dan yang lainnya di Kyoto. Saat mereka di jembatan Tugetsukyo, tiba-tiba muncul kabut yang sangat tebal. Kiba merasa kabut itu berasal dari dimensi Lost, dan sepertinya Ise dan para keluarga Gremory dipaksa masuk ke dalam dimensi tersebut. Dari dalam kabut tersebut muncul beberapa orang, salah satunya bernama Cao Cao yang merupakan keturunan dari Cao Cao, 3 negara yang legendaris. Dia juga mengakui bahwa dia yang menculik pemimpin yokai, ibu dari Kunou, dan berencana akan menjadikan bahan percobaan untuk penelitian mereka. Cao Cao sebenarnya datang di hadapan mereka untuk menyapa Azazel dan Ise dan ingin bertarung sebentar. Di dalam pertarungan itu, Cao Cao mengakui kekuatan Ise sebagai naga merah yang kuat. Meskipun kemampuan fisik dan iblis Ise paling rendah, kemampuan mengumpulkan orang dan membagi tugas itu hebat, dan dia mengakui Ise akan menjadi pemilik naga merah yang paling hebat. Lalu Azazel bertanya kepada Cao Cao, apa tujuan dari fraksi pahlawan? Cao Cao sebenarnya ingin tahu seberapa jauh kemampuan mereka sebagai manusia. Dia ingin tahu seberapa hebat kemampuannya sebagai manusia di antara para dewa, karena dia memastikan bahwa manusialah yang pasti mengalahkan makhluk supranatural, yaitu iblis, naga, malaikat jatuh, dan yang lainnya. Setelah itu, Cao Cao hendak kabur dari tempat pertarungan itu. Tetapi sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada Azazel dan mengajak Azazel untuk bergabung malam ini, karena mereka akan menggunakan kemampuan unik di Kyoto. Lalu Kyuubi akan jadi eksperimen besar di Kastil Nijo. Tiba malam harinya, sebelum pertunjukan yang dikatakan Cao Cao terjadi, Azazel membuat rencana dan membagi tugas. Keluarga Sitri Leviathan akan berjaga di sekitar Kyoto untuk melindungi hotel tempat mereka berada, dan keluarga Gremory dan Irina akan berada di garis terdepan. Mereka akan berjaga di sekitar Kastil Nijo. Azazel meminta untuk memprioritaskan keselamatan Putri Yasaka di atas apapun. Sebelum Ise pergi ke garis terdepan, Azazel memanggil Ise dan mengatakan bahwa ada pelecehan seksual di depan hotel. Dia kebetulan lewat dan ikut menangkapnya. Lalu benda seperti bola keluar dari tubuhnya. Mendengar itu, di Drake, naga merah yang ada di dalam tubuh Ise menyadari bahwa benda itulah yang keluar dari kotak di saat mereka berada dalam kereta api. Dan benda itu adalah potensi Ise yang terpendam. Sepertinya benda itu keliling Kyoto dengan loncat dari orang ke orang. Azazel akhirnya menyadari bahwa potensi Ise itu yang menyebabkan semua kasus pelecehan seksual di Kyoto. Lalu beberapa saat setelah Ise mengalahkan pengguna Secret Gear pengendali bahayangan, dia pun kembali berkumpul dengan anggota kelompok Gremory lainnya di Kastil Nijo. Akhirnya mereka bertemu dengan Cao Cao dan membawa Putri Yasaka. Cao Cao merubah Putri Yasaka menjadi roh legendaris, rubah Kyuubi. Cao Cao berencana menggunakan kekuatan kota Kyoto serta rubah Kyuubi untuk bisa memanggil Great Red dari celah dimensi ke dimensi saat ini. Mereka diminta bos mereka yaitu Opis, karena Opis ingin ke celah dimensi. Tetapi naga penakluk tersebut menjadi penghalang bagi Opis. Lalu Cao Cao menyuruh anak buahnya untuk memulai eksperimen. Dengan mengeluarkan mantra sihir Nordik, iblis, malaikat jatuh, hitam putih, dan mantra peri secara bersamaan dan menyatukan mantra sihir tersebut ke rubah Kyuubi, mereka berharap dengan eksperimen itu, Great Red akan terpancing untuk datang ke dimensi dunia manusia. Tibalah pertarungan mereka dimulai. Semua keluarga Gremory kewalahan menghadapi anak buah Cao Cao, dikarenakan mereka semua adalah pengguna Secret Gear. Tak lama kemudian, semua anggota keluarga Gremory sudah dikalahkan. Melihat teman-temannya sudah dikalahkan, Ise pun bersedih karena pada saat dibutuhkan, dia selalu kalah dengan musuh-musuhnya. Di saat Ise bersedih, Ise masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan berjumpa Elsa, pengguna naga merah terdahulu. Elsa datang untuk menyemangati Ise dan menyuruh melepaskan potensi yang ia berikan, yaitu dengan mengangkat bola yang sebelumnya diberikan kepada Ise dan panggillah para payudara buatmu seorang. Setelah Ise melakukannya, bola yang tadinya sudah merasuki banyak orang di Kyoto memunculkan bayangan perasaan mereka menjadi berbentuk orang. Kumpulan bayangan tersebut membuat sebuah lingkaran sihir dan bisa memanggil Rias yang merupakan payudara yang diinginkan oleh Ise.
Tujuan Issei memanggil Rias adalah untuk membuka potensi yang ada di dalam diri Issei, yaitu dengan cara menyentuh payudara Rias dan menyebabkan perubahan drastis dalam diri Issei. Setelah menyentuhnya, kekuatan yang begitu meluap-luap muncul dari dalam Secret Gear Issei. Dia pun bisa memunculkan kekuatan sejati dari naga merah. Dengan kekuatan sejati itu, Issei mampu berubah menjadi segala bentuk kekuatan yang ia inginkan dan menghajar Cao Cao dengan kekuatan penuh. Tetapi Cao Cao tidak mudah untuk dikalahkan. Tak lama dari celah dimensi muncullah Mischievous Dragon Yulong yang merupakan salah satu dari 5 Raja Naga, dan muncul juga seorang kakek tua yang bernama Buddha Tarung Jaya. Dia datang untuk menghentikan tindakan Cao Cao yang sudah kelewat batas. Karena dia adalah seorang dewa, serangan yang dilakukan oleh anak buah Cao Cao kepada dirinya dengan mudahnya ia patahkan. Cao Cao pun merasa tidak seimbang dengan dewa tersebut. Ia memilih untuk kabur. Sebelum kabur, Cao Cao terkena serangan yang dilancarkan oleh Issei dengan bantuan Dewa Buddha Tarung Jaya dan mengenai mata sebelah kanan Cao Cao. Kemudian dengan bantuan Dewa Yulong, Putri Yasaka yang sudah menjadi rubah Kyuubi bisa kembali tersadar dan kembali ke bentuk normalnya. Esok harinya karya wisata sudah selesai. Saatnya Issei dan yang lainnya kembali ke Tokyo. Sebelum Issei dan yang lainnya berangkat, Putri Yasaka berterima kasih atas bantuan keluarga Gremory karena pertolongan mereka kota Kyoto bisa kembali aman. Beberapa hari sebelum rating game dimulai, Issei dan yang lainnya berlatih kekuatan mereka masing-masing. Sekarang, mereka mencoba mengasah dan sambil menyusun strategi yang berbeda dalam permainan tersebut. Karena permainan rating game tersebut akan ada peraturan khusus, yaitu memperbolehkan semua pemain untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan, sehingga pertarungan tidak akan berlangsung lama. Tak lama Rias menghentikan latihan mereka, karena besok akan ada konferensi pers. Dia tidak ingin wajah Issei dan yang lainnya tampil parah di depan wartawan. Setelah mereka selesai melakukan konferensi pers, Issei dan anggota yang lainnya diajak berkumpul oleh Azazel untuk membahas taktik pertarungan sekaligus taktik balasan dalam permainan rating game kali ini. Azazel ditunjuk sebagai penasihat mereka. Pada rapat tersebut, Azazel memberitahu data soal keluarga Sairaok. Dia memberitahu bahwa lawan mereka itu layaknya seperti mereka juga, karena keluarga Sairaok kumpulan iblis tipe langka yang aktif berlatih. Akhirnya pertandingan rating game pun dilaksanakan di kota mengapung Agrea. Pertandingan antara tim Rias Gremory dan tim Sairaok sudah menjadi perbincangan. Dibuktikan dengan hadirnya para dewa-dewa, yaitu Dewa Hades, penguasa orang mati di neraka, Dewa Zeus, dan Dewa Poseidon, penguasa lautan. Saatnya permainan pun dimulai, dan pemandu acara menjelaskan mengenai peraturan game yang akan dilaksanakan. Game ini akan memakai salah satu varian populer rating game, yaitu Dice Figure. Kedua raja akan melempar dadu 6 biasa secara bersamaan, dan hasil totalnya akan menentukan jumlah anggota keluarga dalam pertandingan. Misalnya, kalau angka yang keluar adalah 8, setiap pihak harus mengirim anggota berdasarkan angka tersebut. Nilai setiap pemain tergantung pada evil piece mereka. Nilai pion adalah 1, kuda dan gajah 3, benteng nilai 5, dan ratu bernilai 9. Setiap raja boleh memilih lebih dari satu pemain. Bila angkanya 8, 2 kuda boleh berpartisipasi, dan juga bisa mengirim benteng yang poinnya 5 dan kuda yang poinnya 3. Lalu jumlah bagian yang digunakan buat seorang anggota keluarga pun diperhitungkan. Karena Issei merangkum sebagai 8 bagian pion, jadi nilainya adalah 8. Tetapi para raja tidak boleh mengirim bagian yang sama berturut-turut. Seperti biasa, game akan berakhir bila rajanya kalah. Dan yang terakhir, nilai raja di kedua tim adalah Sairaok bernilai 12 dan Rias Gremory bernilai 8. Permainan pun dimulai. Total nilai dadu yang keluar setelah dilempar adalah 3. Di pertandingan pertama, Rias menurunkan kudanya, yaitu Kiba, dan Sairaok menurunkan kudanya juga, yaitu Beluga Furkas. Di pertandingan pertama, Kiba mau tak mau mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kiba mengeluarkan Balance Breaker, Blade Blacksmith, dan hanya dengan sekali tebasan pedangnya, Kiba mampu mengalahkan kuda milik Sairaok. Dan pemenang pertandingan pertama ialah tim Gremory. Pertandingan selanjutnya, kedua raja saling melempar dadu. Total yang keluar kali ini adalah 10. Kali ini tim Sairaok menurunkan kuda bernama Libal Rotel dan bentengnya bernama Kondama Balam. Tim Gremory pun menurunkan 2 bentengnya sekaligus, yaitu Roseways dan Koneko.
Di pertandingan kedua ini, Roseways dan Koneko sedikit mengalami kesulitan, karena salah satu lawan mereka pengguna Secret Gear pengendali gravitasi. Tetapi Roseways sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi serangan tersebut. Dia memantulkan kekuatan gravitasi tersebut menggunakan cermin dan mengarahkannya pada Gondama Balam. Lalu Roseways menghujani musuhnya dengan kekuatan sihirnya. Koneko dan Roseways beranggapan bahwa musuh sudah dikalahkan, tetapi salah satu musuhnya, Gondama Balam, masih sempat bertahan dan berhasil mengeliminasi Koneko, dan pertandingan kedua tersebut dimenangkan oleh tim Gremory. Tapi untuk pertandingan selanjutnya, Koneko tidak bisa ikut bergabung di dalam pertandingan karena ia sudah tereliminasi. Kemudian lemparan dadu ketiga pun dilakukan. Total angka dadu kali ini adalah 8. Tim Saira Orc langsung mengumumkan siapa yang turun untuk pertandingan ketiga, yaitu gajahnya Koreana Adrialpus. Alasan Saira Orc menurunkan gajahnya tersebut karena Koreana memiliki teknik yang bisa melawan jurus mesum ise. Di pertandingan ketiga ini, tim Mbak Koreana pun tak malu-malu untuk melucuti pakaian yang ia pakai, yang hanya tersisa hanya pakaian dalamnya saja. Cara tersebut sangat ampuh, karena Ise tak sanggup untuk menyerang mbak-mbak yang mau melucuti bajunya di depan matanya. Di saat mbak tersebut mau melepaskan pakaian dalamnya, Ise langsung menyerang mbak itu dengan Dragon Shoot. Karena mbak itu seharusnya terlebih dahulu melucuti bra sebelum celana dalamnya. Itulah yang membuat Ise begitu kecewa dan alhasil membuat gajah dari tim Saira Orc kalah. Lanjut, total angka dadu yang keluar adalah 8. Tim Gremory memilih kuda yang memiliki pedang suci legendaris Durandal, yaitu Xenovia, serta gajahnya Gasper. Di lain pihak, tim Saira Orc memilih sang benteng Ladora Bune dan seorang gajah Misteta Sapnok. Di pertarungan ini, Xenovia dan Gasper sangat tersudut, karena benteng Saira Orc berasal dari keluarga Bune yang memiliki kekuatan naga dan bisa berubah menjadi naga, dan rekan satu timnya pun memiliki Secret Gear yang bisa menyegel dengan sempurna kekuatan Xenovia. Lalu Gasper mencoba melepaskan kutukan yang menyegel kekuatan Xenovia dengan cara membuat lingkaran sihir ditambah darah Ise. Sambil mengulur waktu agar segelnya bisa terlepas, Gasper sekuat tenaga menahan semua serangan yang diarahkan padanya. Tak lama Xenovia pun berdiri dan mengerahkan seluruh kekuatannya di pedang Durandal dan berhasil mengalahkan 2 orang sekaligus. Lanjut, angka total lemparan dadu berikutnya adalah 9. Tim Gremory menurunkan ratunya Akeno, dan tim Saira Orc juga melakukan hal yang serupa, yaitu ratu mereka, Kuisa Abaddon. Dan pertandingan kelima ini pun begitu cepat dengan hasil Akeno kalah karena Kuisa memiliki kekuatan Hole yang bisa menyerap serangan musuh untuk kemudian dilepaskan. Lalu, total angka dadu yang keluar di pertandingan ke-6 adalah 12. Kali ini Saira Orc sendiri yang turun untuk bertanding, sedangkan tim Gremory yang akan turun adalah Kiba, Xenovia, dan Roseways. Pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Tanpa ragu-ragu, Saira Orc mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki karena ia sudah begitu keras berlatih fisiknya. Dia dengan mudahnya menumbangkan 3 orang dari tim Gremory. Walaupun Kiba dan Xenovia sudah memberikan perlawanan terhadap Saira Orc yang membuat sebelah tangan Saira Orc terputus, tetapi hal itu tidak membuat Saira Orc lemah. Bahkan ia bertambah kuat dan langsung menghajar Kiba dan Xenovia, dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Saira Orc. Dan tibalah di penghujung permainan. Total dadunya adalah 9. Tim Saira Orc mengirimkan Kuisa Abaddon dan tim Gremory mengirimkan Ise. Pertarungan ketujuh ini dimenangkan oleh Ise dengan mudah karena Saira Orc menyuruh Kuisa untuk menyerah. Melihat tatapan mata Ise yang penuh niat membunuh, Saira Orc menyarankan pertarungan final, yaitu pertarungan antar tim dengan seluruh anggota yang tersisa. Sekarang pertarungan terakhir antara Saira Orc melawan Gremory. Gremory menjadikan Asia sebagai cadangan dan memainkan kedua anggota yang tersisa. Ternyata bidak pion misterius dari tim Saira Orc berubah menjadi singa raksasa. Singa itu adalah singa Namea, singa yang bertarung melawan Herakles di mitologi kuno, singa yang disegel ke dalam Secret Gear. Rumornya singa itu sangat kuat sampai bisa merusak bumi dengan sekali serang. Saira Orc menemukan saat dia sudah terbunuh oleh grup misterius. Saat itulah Saira Orc menjadikannya bagian keluarganya. Dengan segala teknik kekuatan yang baru, Ise berhasil mengajar Saira Orc. Tetapi Rias tidak bisa bertahan melawan singa raksasa. Melihat Rias yang sudah terluka mengeluarkan banyak darah,
Saira Orc memberi izin kepada Issei untuk menyelamatkan Rias menggunakan Phoenix Tears yang Issei miliki. Karena singat tersebut merupakan secret gear, Issei menyuruh Saira Orc untuk menggunakan singat itu menjadikan baju jirahnya. Karena Issei sudah bertekad melawan dan mengalahkan Saira Orc dengan kekuatan penuhnya. Saira Orc pun menyetujui permintaan Issei dan singa itu pun berubah menjadi Balance Breaker Regulus Reliator Rex. Issei pun jatuh pingsan karena pukulan telak dari Saira Orc yang mendarat di tubuhnya. Di saat ia pingsan, Issei kembali terbawa ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu dengan senior-senior terdahulunya. Para seniornya meminta Issei untuk mengaktifkan Juggernaut Drive dan menjadi naga penguasa. Tapi Issei menolaknya karena ia ingin menjadi dirinya sendiri, orang biasa yang ingin menjadi Raja Mesum. Tak lama muncul salah satu seniornya terdahulu bernama Hakuryuko. Ia datang ingin membantu Issei. Dia ada karena Issei memasukkan batu Albion atau batu mesum yang ada di kotak yang pernah ia buka sebelumnya pada Boosted Gear. Issei pun terbangun dari pingsannya dan jubah jirahnya pun sudah berevolusi menjadi warna yang sama seperti rambut Rias. Dan evolusi itu bernama Cardinal Crimson Promotion yang merupakan promosi ratu yang sempurna. Tarung tinju pun terjadi antara Issei dan Saira Orc. Pertarungan jarak dekat layaknya perkelahian anak-anak. Saking sengitnya sampai-sampai membuat hancur medan pertempuran. Issei pun mampu menghajar habis-habisan Saira Orc dan membuat Saira Orc terhempas dan tumbang. Karena Saira Orc memiliki tekad yang kuat ingin menjadi Raja Bael, ia bangkit kembali dan melanjutkan bertarung dengan Issei. Karena Issei sudah kehabisan kekuatannya dan ingin melanjutkan bertarung, Raja Singa yang ada di tubuh Saira Orc berbicara meminta kepada Issei untuk berhenti. Karena beberapa saat yang lalu, Saira Orc sudah kehilangan kesadarannya. Meski begitu, saking senangnya dia maju lurus ke depan, lantaran dia menikmati bertarung melawan Issei dengan mempertaruhkan impiannya. Lalu permainan rating game tersebut pun dimenangkan oleh tim Gremory. Di akhir episode, Issei berhasil mengatakan perasaan cintanya kepada Rias. Dan Rias pun bahagia mendengar hal itu, karena dia mencintai Issei melebihi apapun. Dan anime season 4 pun tamat. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton sampai akhir. Jika sobat suka dengan konten yang saya buat ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter yang salah, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih.